Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faizal Budi Pratama dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian sinopsis dari cerita rakyat yang berjudul Jakatarup. Cerita rakyat Jakatarup ini berasal dari daerah Jawa Timur. Jadi Jakatarup ini adalah salah satu pemuda yang memiliki ketampanan di suatu desa yang berada di Jawa Timur. Jakatarup ini tinggal bersama ibunya. Dan ada banyak wanita-wanita yang ada di desa tersebut jatuh hati kepada Jakatarup karena ketampanannya. Namun di antara wanita-wanita tersebut belum ada yang mampu membuat Jakatarup jatuh cinta. Dan di suatu ketika saat Jakatarup berburu di tengah hutan, Jakatarup mendengar suara aneh. Dan Jakatarup pun penasaran dan ingin menelusuri keberadaan suara aneh tersebut. Dan Jakatarup pun sampai di pinggir sungai. Jakatarup melihat ketujuh bidadari sedang mandi dan melihat juga ketujuh bidadari tersebut meletakkan selendangnya di pinggir sungai. Kemudian dari kejadian tersebut Jakatarup pun berpikir bahwa ia ingin mengambil salah satu selendang dari ketujuh bidadari tersebut dengan tujuan agar bisa menikah dengan salah satu dari ketujuh bidadari tersebut. Dan hari pun mulai malam, mulai sore, dan ketujuh bidadari tersebut pun ingin kembali ke kayangan. Namun hanya 6 bidadari yang dapat pulang ke kayangan karena satu bidadari tersebut hilang selendangnya. Dan akhirnya satu bidadari tersebut pun mencari selendangnya di sekitar sungai, dan di suatu ketika ia bertemu dengan Jakatarup. Dan Jakatarup ini mengaku ingin membantu bidadari tersebut mencari selendangnya. Hari pun mulai malam dan Jakatarup pun memutuskan untuk membawa bidadari tersebut pulang ke rumah. Dan hari pun demi hari berlalu dan Jakatarup dan bidadari tersebut pun menikah. Oh iya, bidadari tersebut itu bernama Nawang Wulan. Jadi bidadari yang selendangnya hilang tuh namanya Nawang Wulan. Dan Jakatarup dan Nawang Wulan pun akhirnya menikah dan mereka memiliki seorang anak. Dan ketika perjalanan rumah tangga mereka berjalan, dan di suatu ketika Jakatarup pun bekerja. Nawang Wulan dan anaknya yang masih bayi pun ada di rumah. Dan Nawang Wulan menemukan selendangnya berada di rumah. Akhirnya Nawang Wulan pun marah dan murka kepada Jakatarup karena Jakatarup tidak ingin jujur kepada Nawang Wulan karena Jakatarup sudah menutupi kebenaran akan selendangnya itu ada di Jakatarup. Namun Nawang Wulan pun memaafkannya. Dan di suatu ketika juga ketika jadi Nawang Wulan ini memiliki kesaktian mengubah satu padi menjadi sebakul nasi, dan itu pun tidak diketahui oleh Jakatarup. Dan di suatu ketika Nawang Wulan sedang menanak nasi atau memasak nasi dengan satu padi tersebut, Nawang Wulan berpesan agar tidak membuka bakul tersebut kepada Jakatarup. Jika hal itu dilakukan, Nawang Wulan akan murka kepada Jakatarup dan tidak akan memaafkannya. Kemudian Jakatarup pun masih ngeyel atau masih penasaran apa yang dilakukan dengan Nawang Wulan. Kemudian Jakatarup pun membuka dan Nawang Wulan pun melihatnya. Dan Nawang Wulan pun murka dan Nawang Wulan memutuskan untuk kembali ke kayangan dan meninggalkan Jakatarup dan anaknya yang masih kecil itu. Dan Nawang Wulan pun berpesan pada Jakatarup dan pada anaknya, jika suatu hari nanti anaknya sudah tumbuh besar dan ingin bertemu dengan ibunya, Nawang Wulan berpesan kepada Jakatarup untuk membakar satu batang padi di tengah lapang dan meninggalkan anaknya tersebut sendirian. Dan dengan melakukan hal itu, anak Nawang Wulan dan Nawang Wulan pun bisa bertemu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akbar Helmi dari kelas 3 ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang unsur budaya dan norma yang terkandung dalam cerita Jakarta. Yang pertama yang saya akan bahas adalah unsur budaya. Yang pertama adalah nilai budaya. Dalam cerita, Nawang Wulan masih menggunakan cara tradisional
untuk mengolah bulir padi menjadi nasi. Yang kedua adalah sistem mata pencarian. Sistem mata pencarian di dalam cerita tersebut adalah petani, karena setiap hari Jaka Tarub masih membantu ibunya setiap hari di sawah. Yang ketiga adalah sistem kepercayaan. Sistem kepercayaan yang kita dapat ambil adalah tentang kesaktian dewa dan dewi yang dilihat dari 7 bidadari yang memiliki kesaktian masing-masing, bisa turun ke bumi lalu bisa kembali lagi ke kayangan. Salah satu kesaktian dari dewinya adalah Dewi Nawulan yang bisa mengubah satu batang padi menjadi sembako nasi. Dan yang terakhir adalah, dan yang keempat adalah gaya bahasa yang digunakan adalah bahasa Batu. Yang terakhir adalah pesan moral. Pesan moralnya adalah jangan pernah menyembunyikan sesuatu dari orang yang kita sayangi, karena justru akan lebih menyakitkan kalau dia mengetahui apa yang kita sembunyikan. Kita sebagai manusia tentu mempunyai banyak kesalahan, baik yang kita sengaja ataupun kita tidak sengaja. Oleh karena itu kita harus saling memaafkan. Dan yang selanjutnya saya akan bahas adalah tentang norma yang terkandung dalam cerita Jaka Tarub. Yang pertama adalah kesenangan. Jaka Tarub mendapatkan apa yang dia mau walaupun dengan kebohongan. Yang kedua, informasi. Pembaca mendapat mengenal dunia fantasi yang tidak nyata namun menjadi sebuah imajinasi yang menarik. Yang ketiga adalah warisan budaya. Dahulu masih banyak orang desa yang menggunakan kali sebagai tempat mencuci, dan orang-orang desa juga menggunakan kuali untuk menimbun beras di desa. Yang keempat adalah keseimbangan wawasan. Walaupun Jaka Tarub suka berbohong, tetapi ia tetap mencintai Nawangwulan sehingga ia harus berbohong agar ia tidak kehilangan Nawangwulan. Saya Petrus Tri Pamungkas. Pada kesempatan kali ini, saya akan sedikit membahas tentang unsur-unsur yang terdapat pada cover Jaka Tarub. Nah, yang pertama itu adalah dari pakaian yang digunakan oleh Jaka Tarub. Pakaian yang digunakan oleh Jaka Tarub merupakan pakaian khusus lelaki yang digunakan oleh masyarakat Jawa Tengah pada masa itu. Lalu yang kedua adalah pakaian para bidadari. Nah, pakaian yang digunakan oleh para bidadari adalah mereka menggunakan kebaya yang dilengkapi dengan selendang untuk mereka terbang. Lalu terdapat juga rumah adat di situ, yang merupakan rumah adat joglo sebagai background atau penambah suasana, sebagai di situ memperkuat di mana itu terjadi, yaitu Jawa Tengah. Lalu batik yang digunakan oleh Jaka Tarub adalah batik parang. Batik parang ini dipercayai sudah ada dari zaman Keraton Mataram Kartasura. Nah, lalu ada pesan dari cerita Jaka Tarub ini, yaitu jika kita menginginkan sesuatu, berusahalah mendapatkannya dengan cara yang terbaik, bukan dengan mencuri. Lalu jangan mengingkari janji pada siapapun, karena itu dapat merusak hubungan kita dengan orang-orang tersebut. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.